Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambo, Inspektur Jenderal Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Propam Polri, ini benar-benar menurut saya ini memang sudah sunatullah bahwa meledaknya kasus Sambo justru akan membongkar menjadi semacam gelombang besar yang membongkar semua hal yang selama ini tertutupi dari masyarakat, bahkan dari para pejabat. Bahkan dari polisi sendiri mungkin juga tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada geng-geng atau faksi-faksi yang saling bersaing. Ini ada satu berita menarik yang diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Pernyataan itu dimuat di Liputan 6. Profesor Muradi, Guru Besar Universitas Padjadjaran itu, yang juga penasihat Kapolri, dia mengatakan bahwa Sambo itu bukan yang tertinggi, bukan kepala geng polisi. Masih ada yang di atas Sambo yang dia menyebutnya sebagai kakak asuh. Nah, siapa kakak asuh Irjen Sambo ini? Dia tidak menyebut siapa, tapi cobalah kita terka-terka siapa dia, mungkin banyak yang sudah tahu. Irjen Verdi Sambo ini menurut Prof. Muradi bukan kepala atau pimpinan dari salah satu faksi atau geng yang ada di internal Polri. Muradi menurut berita itu mengatakan bahwa masyarakat perlu melihat ke belakang sedikit bagaimana Sambo mendapatkan bintang pertama kalinya sebagai perwira tinggi Korps Bayangkara. Dari situ kita akan lihat bahwa ada yang jauh lebih senior dari Irjen Sambo yang selama ini menjadi kakak asuhnya dan kawan-kawannya yang menjadi bagian dari faksi tersebut. Nah, ini berarti ada gendruwonya yang lebih gendruwo di geng polisi ini. Dan sebagai penasihat Kapolri tentu Muradi pahamlah. Jeroan dari Polri dia pahamlah. Ya, juga nggak heran jika anggota tim sus itu ada yang memiliki kedekatan dengan si kakak asuh ini, sehingga sampai saat ini ada rasa ewuh pekewuh untuk memproses dan mengevaluasi keterlibatan kakak asuh ini dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Karena itulah ada kesan tim sus itu, ada sebagian dari tim sus yang agak abai dan tidak patuh pada instruksi dan perintah Kapolri, karena ada sebagian tim sus yang mempunyai kedekatan dengan si kakak asuh ini. Ini tentu catatan bagi Kapolri untuk bisa menghilangkan kedekatan si kakak asuh ini dengan tim sus yang dibentuknya, sehingga pengungkapannya itu bisa lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Dan sebelumnya ada di podcast
Akbar Faisal. Ini mantan anggota DPR RI dari Hanura yang sekarang menjadi kader Partai Nasdem. Itu Akbar Faisal mengundang Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, di podcast Akbar Faisal itulah Mahfud mengungkapkan bahwa ada hambatan-hambatan secara struktural dalam penyelidikan dan penyidikan tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat atau yang selama ini kita kenal sebagai Brigadir J, sehingga agak tersendat. Karena menurut Prof. Mahfud tidak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri yang seperti kerajaan Polri di dalam Polri. Jadi ada Submabes Polri, yaitu kelompok Sambo ini yang sangat berkuasa. Karena itulah Mahfud juga membeberkan siapa saja kelompok Verdi Sambo ini. Menurut dia, kelompok inilah yang sempat menghalangi proses penyidikan kasusnya. Ini kan berbahaya sekali kalau memang kelompok itu benar ada, dan yang menyampaikan Prof. Mahfud loh. Dia adalah Menko Polhukam yang juga membawai Polri. Ini dia menyampaikan ini, tentu ini valid ya. Masukan ini atau info ini sangat valid. Nah, kelompok ini menurut Mahfud yang sekarang sudah ditahan itu ada 31 orang, bahkan sekarang sudah berkembang menjadi 63, bahkan lebih lagi. Ini tentu jadi PR besar dan cukup berat bagi Kapolri, tapi insya Allah kalau Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo bisa menyelesaikan, bisa menghilangkan faksi-faksi ini. Dan seperti yang diistilahkan oleh Profesor Mahfud MD adalah bedol desa. Bedol desa itu semua grup, semua geng bawaan Sambo, semua dimasukkan dulu, dikandangkan dulu sehingga penyidikan bisa berjalan lancar. Makanya kemarin setelah terungkap beberapa hal sebelum ditersangkakannya Irjen Verdi Sambo, sudah ada 31 polisi yang dikandangkan dulu, sehingga dengan mengandangkan mereka dengan istilah Pak Mahfud adalah bedol desa, itu penyidikan bisa lebih mudah, lebih lancar, dan akhirnya bisa menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka utama. Mungkin ada hal-hal lain yang nanti bisa kita tunggu perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.